Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, alhamdulillah saya terlebih dahulu akan memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Riri Nurulandari SPD. Ibu mengajar bahasa dan sastra Indonesia, juga mengelola perpustakaan. Apa kabar anak-anakku sekalian? Tentunya pada kesempatan ini, terlebih dahulu Ibu akan memberikan ucapan selamat kepada kalian yang telah diterima di SMA Negeri 1 Cisarua. Sekolah yang berwawasan lingkungan, yang asri, yang indah, yang nyaman, tentunya menjadi impian bagi seluruh warga masyarakat Cisarua dan sekitarnya untuk bersekolah di SMA Negeri 1 Cisarua. Maka dari itu syukuri dan nikmati, jalani prosesnya bagaimana kalian belajar di SMA Negeri 1 Cisarua. Mudah-mudahan kalian nanti mendapatkan prestasi yang baik dan mendapatkan nilai yang baik selama belajar di SMA Negeri 1 Cisarua. Juga menjadi tempat untuk mencapai cita-cita kalian. Pada kesempatan ini, Ibu insya Allah akan memberikan sedikit ilmu tentang literasi di masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya dari awal hingga akhir, karena nanti di akhir akan ada pertanyaan dari Ibu. Ya, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dalam keadaan seperti sekarang ini kalian juga semua tahu bahwa kita sedang mengalami masa pandemi. Tentunya tidak boleh ada kegiatan berkerumun, ya, berkelompok di dalam satu ruangan, itu juga telah dilarang. Maka dari itu saya menyampaikan dari rumah materi ini. Mudah-mudahan juga kalian yang berada di rumah bisa mengikutinya dengan baik, dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa bagi kalian yang mengalami sakit, Ibu doakan mudah-mudahan cepat pulih kembali, cepat sehat dan kembali beraktivitas. Insya Allah nanti kita akan belajar walaupun dalam kondisi belajar dari rumah. Tentunya kalian juga harus beradaptasi bagaimana belajar online, bagaimana belajar daring, seperti halnya yang sudah pernah kalian lakukan di SMP dulu, ya. Di SMP-nya sudah pernah melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh, maka di SMA Negeri 1 Cisarua untuk sementara waktu juga mengadakan pembelajaran jarak jauh. Ibu berharap kalian mengikutinya dengan sabar, dengan baik, ya, mengerjakan tugas-tugas dengan lancar, tidak mengalami suatu kendala apapun. Demikian juga dukungan dari orang tua kalian, doa dari orang tua kalian yang mendukung dengan penuh bagaimana kalian belajar dari rumah untuk mengikuti proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Cisarua. Tentunya hal ini tidak lepas dari pembelajaran itu tidak lepas dari kegiatan literasi. Bagaimana literasi itu nanti akan Ibu sampaikan. Maka dari itu sekarang kalian siapkan catatan, buku tulis, siap pulpen, catat yang pentingnya, kemudian ikuti dengan baik apa yang akan Ibu sampaikan. Baiklah, kita mulai materi tentang literasi ini di kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Cisarua. Silahkan mengikuti. Pada bagian pertama, Ibu akan membuka dengan pengertian tentang literasi. Literasi ini apa, ya? Mungkin sebagian dari kalian ini sudah mengetahui, sudah paham, bahkan sudah sering melakukan, ya, apa itu literasi. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu literasi itu kegiatan membaca secara umumnya, ya, tapi kalau secara khususnya ini kegiatan siswa yang diberikan kemampuan untuk, ya, membaca, menulis,
berbicara serta menghitung. Jadi bagi kalian yang sudah mengalami ini sejak dulu ya, mungkin sejak taman kanak-kanak atau sampai hari ini, 4 kegiatan itu pasti kalian sering lakukan. Begitupun juga dengan orang-orang di sekeliling kalian ya. Jadi mungkin tidak aneh lagi bagaimana kegiatan berliterasi itu kalian lakukan, hanya istilahnya berbeda begitu ya anak-anak. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan berliterasi ini juga dapat memecahkan sebuah masalah. Nanti akan kita buktikan bagaimana kegiatan literasi ini bisa memecahkan sebuah masalah, dan kalian akan menyadari betapa pentingnya berliterasi. Oke? Sampai sini paham ya? Kemudian menurut sebuah penelitian, ini menurut penelitian program pelajar internasional ya, Indonesia ini berada di urutan kedua dari bawah ya, kedua dari urutan terakhir. Nah, ini sungguh mengkhawatirkan tentu saja ya, bagaimana masyarakat Indonesia itu kurang melakukan kegiatan literasi ya, atau kurang kegiatan membaca ini ya. Bahkan dari UNESCO ini sudah memberikan peringkat kepada Indonesia ini, kepada masyarakat Indonesia, bahwa indeks tingkat membaca orang Indonesia itu hanya 0,001%. Itu artinya dari 1000 orang Indonesia itu hanya 1 orang yang rajin membaca, yang gemar membaca ya. Tentunya bacaannya juga bacaan apa dulu ya, nanti kita pilih bacaan apa yang diperuntukkan untuk seusia kalian ya, yaitu usia remaja antara 15 sampai 18 tahun ya. Oke. Dari beberapa penelitian ini, Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan peraturan nomor 23 tahun 2015 ini tentang penumbuhan budi pekerti ya. Salah satu poin terpenting dalam program tersebut adalah mewajibkan sekolah menyelenggarakan program 15 menit membaca buku teks. Ini tujuannya apa? Tujuannya agar siswa terbiasa membaca buku di sekolah, sehingga terbentuklah siswa atau anak-anak yang gemar membaca sepanjang hayat mereka. Tapi jauh sebelum itu ya, anak-anakku sekalian yang ibu sayangi, walaupun kita belum pernah bertemu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mewajibkan kita nih untuk membaca ya. Terbukti ada di dalam Quran surat Al-Alaq, yaitu surat ke-96 yang terdiri dari 19 ayat. Silahkan kalian buka Al-Quran sekarang, silahkan kalian buka ponselnya, ada aplikasi Quran. Mari kita baca Quran surat Al-Alaq ini ya. Ibu cari dulu. Oke, sudah ketemu, kita mulai membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha
ayat saja, kita baca artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Nah, dari sini jelas bahwa Allah mewajibkan kita membaca, ya. Iqra itu membaca. Jadi sebelum peradaban manusia ada, Allah sudah mewajibkan kita membaca. Bukan hanya untuk muslim saja, ternyata mewajibkan membaca itu untuk seluruh umat manusia. Karena apa? Karena begitu pentingnya membaca, beragam ilmu, beragam pengetahuan akan kalian dapatkan, ya. Nanti akan Ibu sampaikan komponen-komponen literasi, kemudian bagaimana kalian melakukan pembiasaan literasi ini tanpa mengalami kebosanan, ya. Kalau misalnya sekarang literasi itu lebih mudah, ya, lebih mudah karena apa? Karena dibantu oleh yang namanya ini, ya. Ini adalah alat canggih namanya gawai, yang mungkin kalian bisa mencari informasi ini dari sini, ya. Tapi tidak semua informasi yang bisa kalian dapatkan itu memiliki aspek yang positif, ya. Tidak semuanya. Ada beberapa yang ternyata bisa mempengaruhi remaja sekarang menjadi berperilaku negatif, ya. Kita tidak akan bahas itu, kita akan bahas tentang bagaimana berliterasi di sekolah. Oke, sebelum kalian mengetahui literasi di sekolah itu seperti apa, Ibu akan menyajikan komponen literasi, ya. Yang pertama, komponen literasi ini ada literasi dini, ya, early literasi, bukan literasi dini, ya. Mohon maaf, ini yang namanya dini saya sebut-sebut. Literasi dini ini adalah kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui gambar dan tutur yang dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan sosialnya di rumah. Nah, ini kalian bisa laksanakan, ya. Bagaimana kalian menyimak, ya, menyimak misalnya perintah orang tua kalian. Tentu kalau perintah orang tua harus dilaksanakan, ya, selama itu baik, ya. Kemudian memahami bahasa lisan. Nah, kalian memahami bahasa lisan dari siapa? Ya, tentunya dari orang-orang terdekat di rumah. Ya, dari kecil, dari bayi, bahkan kalian dibiasakan untuk memahami bahasa lisan dari ibu dan ayah kalian. Ya, walaupun kalian belum bisa menjawab atau belum bisa berinteraksi dua arah dengan ibu atau ayah kalian, ya, atau melalui gambar, ya, melalui sesuatu yang ditampilkan lewat visual mata, ya, misalnya dari televisi atau dari gambar-gambar yang kalian pernah lihat, ya. Kemudian dari pengalaman berinteraksi. Nah, kalian misalnya bermain dengan teman-teman. Masih ingat mungkin, ya, waktu kecil bagaimana kalian bermain, misalnya kalau anak laki-laki bermain bola, ya. Kalau kalian mengalami masa itu, tentunya ya, gerak motorik kalian ini sangat bagus, ya. Tapi kalau sekarang mungkin agak berkurang, ya. Mungkin anak-anak kecil sekarang sudah diberikan alat seperti tadi, ya, gawai,
ya, ponsel pintar ya, ponsel. Jadi ponselnya yang pintar ternyata ya, bukan penggunanya ya, ternyata penggunanya tidak bisa melakukan interaksi dua arah dengan ponsel itu kalau tujuannya adalah berliterasi ya. Kemudian berliterasi dengan lingkungan sosialnya di rumah. Nah, dengan bermain itu merupakan salah satu cara anak-anak bermain. Mungkin kalian seusia sekarang sudah jarang bermain ya, apalagi masa pandemi sekarang tidak boleh keluar rumah. Nah, cara bermainnya juga berbeda tentu saja dengan zaman ibu dulu ya, dengan zaman orang tua kalian dulu. Kalau dulu kita belum punya HP ya, kita belum banyak acara-acara yang menarik seperti sekarang. Jadi kita bermain di luar rumah. Jadi literasi antara dua arah dengan bersosialnya di rumah itu sangat sangat sempurna bisa dilakukan ya. Berbeda hanya dengan sekarang ya. Mungkin kalian sekarang kurang mengenal dengan tetangga ya, tidak pernah ngobrol ya, hanya menyapa kalau kebetulan bertemu saja ya, atau bahkan tidak pernah bersilaturahmi. Nah, ini tentu saja akan mengurangi intensitas kalian berkomunikasi di lingkungan sosial di rumah ya. Tadi yang pertama literasi dini ya, yang kedua ini ada literasi dasar ya, atau basic literasi. Apa itu literasi dasar ya? Literasi dasar adalah kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan, mempersepsikan informasi, mengkomunikasikan, kemudian menggambarkan informasi berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi ya. Nah, kalau tadi masa anak-anak ya, kalian mulai mencoba untuk berliterasi, mulai ke bagian literasi dasar, kalian mungkin memasuki tahap sekolah dasar, kalian diajarkan untuk menghitung ya, untuk menulis ya, untuk membaca, diajarkan. Mungkin masih ingat dulu bagaimana ibu kalian atau ayah kalian yang mengajarkan membaca sedikit demi sedikit di rumah menggunakan metode Iqra, misalnya menggunakan metode Al-Quran yang lain. Guru SD kalian mengajarkan membaca, menghitung, menulis. Nah, itu merupakan kemampuan literasi dasar atau komponen literasi dasar ya. Sehingga kalian itu bisa mengambil kesimpulan pribadi dari apa yang sudah kalian laksanakan tadi. Misalnya ketika kalian disuruh menggambar garis. Nah, kalian tentu bertanya-tanya, ini setelah menggambar garis ini harus menggambar apa lagi, kemudian menggambar lengkung, begitu seterusnya, sehingga kalian bisa menyimpulkan apa yang ingin kalian lakukan. Nah, itu juga termasuk ke dalam literasi dasar ya. Nah, sampai di sini paham ya? Ya, mudah-mudahan paham. Kalian catat bagian pentingnya, jangan lupa ya, siapkan pulpennya. Oke. Kita masuk ke bagian ketiga ya, literasi perpustakaan atau library literasi ya. Nah, nanti sedikit Ibu akan bahas tentang perpustakaannya ya. Kebetulan Ibu sebagai pengelola di perpustakaan SMA Negeri 1 Cisarua. Di akhir nanti akan Ibu jelaskan tentang bagaimana cara meminjam buku dan lain-lain. Tapi sebelum ke sana, Ibu akan jelaskan dulu ya tentang literasi perpustakaan ini. Nah, komponen yang ketiga ini yaitu komponen ya literasi perpustakaan. Tadi yang pertama apa? Yang pertama
literasi dini, yang kedua literasi dasar, yang ketiga literasi perpustakaan. Apa itu literasi perpustakaan? Ya, literasi perpustakaan itu adalah kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan, mempersiapkan informasi, mengkomunikasikan, serta menggambarkan informasi berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi. Nah, hampir sama kalimatnya dengan yang literasi dasar ya. Bedanya apa? Kalau di literasi dasar itu mempersepsikan ya. Nah, kalau di sini di perpustakaan ini memahami ya, bisa memahami bagaimana kalian antara mengira-ngira begitu ya, dan memahami. Nah, kalau di literasi perpustakaan ini kalian sudah mulai bisa memahami, sudah mulai bisa membaca dengan lancar. Nah, simpelnya begini. Pada literasi dini kalian diperkenalkan dengan huruf, dengan angka ya, dengan gambar yang sederhana ya tentunya. Nah, pada literasi dasar kalian diperkenalkan untuk mencoba mengkombinasikan itu semua ya. Nah, pada literasi perpustakaan kalian dicoba untuk memahami semuanya ya. Bagaimana kalian membaca, bagaimana kalian menyimak ya, menghitung dan lain-lain. Ya, di sini bukan berarti kalian harus ke perpustakaan dulu baru bisa baca, tidak. Dimanapun kalian bisa membaca ya, asalkan ada medianya, tentu saja ada bahan bacaannya ya, baik di rumah, di sekolah, di mana saja kalian berada, tentunya bisa dilakukan literasi perpustakaan ini ya. Paham ya sampai sini ya? Sudah 3. Nah, sekarang masuk ke 4 ya. Keempat adalah literasi media ya. Nah, bagian ini tentu saja paling menarik menurut Ibu ya, paling menarik yang sering kalian lakukan dimanapun kalian berada ya, terutama di rumah. Karena literasi media ini adalah kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik ya, radio dan televisi ya, sekarang itu gawai termasuk ya. Kemudian media digital ya, media digital itu internet ya, kembali lagi gawai lagi yang disebutkan. Kemudian memahami tujuan penggunaannya. Nah, di sini ternyata kalian sudah meningkat kemampuannya, yaitu untuk memahami ya, bukan hanya dari media membaca, tapi media-media yang bersifat global ya. Nah, dari literasi media ini saya yakin kalian lebih banyak menggunakan media gawai ya, apalagi sekarang ya, kalau PJJ itu sepertinya wajib ya untuk mempunyai mempunyai ponsel, karena semua pembelajaran, semua tugas itu akan diberikan lewat ponsel nanti. Ada media Google Classroom ya. Kalau kalian pernah menggunakan media Google Classroom, itu mungkin tidak akan kesulitan lagi. Nah, kalau kesulitan, silahkan kalian buka aplikasi untuk mempelajari bagaimana menggunakan Google Classroom ini ya. Itu mudah sekali kalau kalian, saya yakin lah kalian bisa lah ya, tidak perlu diajarkan terlalu detail, mungkin hanya bertanya sedikit kemudian jelaskan secara sepintas. Ibu yakin kalian bisa ya menggunakan Google Classroom ya, apalagi kalau dulu di SMP-nya juga menggunakan aplikasi ini, aplikasi paling mudah yang digunakan
oleh siswa-siswa secara jarak jauh atau secara online ya. Oke, masuk ke bagian kelima, yaitu literasi teknologi ya. Nah, ini agak meningkat lagi ke tingkatan yang lebih tinggi lagi ya. Kalau tadi tentang gambar-gambar, tentang bacaan, tentang media-media ya. Nah, sekarang ini ke medianya yaitu teknologi ya. Apa literasi teknologi itu? Literasi teknologi itu adalah kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti keras atau hardware, peranti lunak atau software, serta etika dan etiket dan dalam memanfaatkan teknologi. Ya, kemampuan dalam memahami teknologi untuk mencetak, mempresentasikan dan mengakses internet. Nah, ini pada fase yang sudah bisa kalian lakukan tentu saja ya. Rupanya internet ini memang sangat kita butuhkan ya. Baik dalam pembelajaran ya, dari segi pengetahuan yang lain ya. Ternyata literasi teknologi ini sekarang sedang sangat-sangat dibutuhkan ya. Bahkan belanja tanpa menyentuh barang ini bisa diandalkan ya lewat internet ini. Nah, luar biasa. Kalau sebelum ada internet kita masih bisa berbelanja, harus pergi dulu ke pasar ya, atau harus pergi dulu ke toko, kemudian memilih barang, menyentuh barang gitu ya, memilih barang, kemudian membayar. Nah, sekarang ini lewat literasi teknologi ini ternyata itu bisa dilakukan. Dulu mungkin mustahil, sekarang menjadi banyak dipakai oleh masyarakat ya. Bahkan di pelosok-pelosok desa sudah mulai menggunakan internet ya, walaupun mungkin jangkauannya mungkin tidak terlalu luas, atau bahkan kalau ibu bilang sinyalnya mungkin tidak terlalu bagus ya, tapi secara keseluruhan masyarakat Indonesia, pelajar Indonesia sudah mulai bisa mengakses internet dengan mudah ya. Ibu harap juga nanti kalian bisa mengakses pengetahuan ya dengan mudah juga ya. Nah, itu sudah bagian yang kelima. Kemudian yang keenam, ini ada literasi visual ya, yaitu pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi dengan memanfaatkan materi visual dan audio visual secara kritis dan bermartabat. Nah, ini artinya dari keenam komponen tadi, literasi media, literasi teknologi, dan literasi visual ini sangat berkaitan ya, tidak bisa terlepas penggunaannya dari masing-masing komponen tadi. Maka dari itu ibu ingatkan kembali bahwa berbagai komponen ini tidak bisa terlepas dari kehidupan kalian ya. Jadi kalau kalian malas berliterasi ya, ingat literasi itu bukan hanya membaca buku ya. Nanti ibu akan sampaikan bagaimana mudahnya kita berliterasi. Tidak hanya membaca buku, tapi menggunakan media-media teknologi itu juga merupakan bagian dari berliterasi ya. Sekali lagi ibu percaya bahwa kalian bisa menggunakan teknologi ini dengan mudah ya, karena kalian bisa bertanya langsung kepada gurunya atau bisa bertanya kepada aplikasi yang menjelaskan bagaimana cara-cara atau bagaimana membuat sesuatu sehingga kalian bisa lakukan di rumah ya. Oke, kita lanjutkan kepada bagian yang kedua. Tadi sudah komponen yang kedua, yaitu prinsip-prinsip literasi sekolah ya. Ada 6 prinsip literasi sekolah
yaitu yang pertama sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik berdasarkan karakteristiknya. Yang kedua, dilaksanakan secara berimbang menggunakan berbagai ragam teks dan memperhatikan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, berlangsung secara integrasi dan holistik di semua area kurikulum. Yang keempat, kegiatan literasi dilakukan secara berkelanjutan. Yang kelima, melibatkan kegiatan kecakapan dan berkomunikasi lisan. Yang keenam, mempertimbangkan keberagaman. Saya tidak akan membahas satu-satu prinsip-prinsip ini ya, nanti kalian bisa membaca sendiri penjelasannya lewat nanti PPT-nya akan saya kirim ya. Mudah-mudahan masih ada waktunya. Berikutnya strategi membangun budaya literasi. Ini yang pertama, harus mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi. Jadi kalau kalian misalnya ingin membaca tapi kondisinya tidak ramah untuk membaca ya, kalian mungkin tidak bisa berkonsentrasi untuk membaca ya. Kemudian mengupayakan lingkungan sosial yang afektif ya. Artinya kalau lingkungan sosial kalian tidak suka membaca, mungkin kalian juga tidak akan pernah bisa menggunakan komponen-komponen tadi ya. Kemudian strateginya yaitu mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik yang literat. Nah, alhamdulillah di SMA Negeri 1 Cisarua ini sudah ada perpustakaan ya, perpustakaan sekolah yang sudah lengkap, yang sudah representatif, kemudian tempatnya sudah bagus ya, hanya tinggal diperluas sedikit lagi. Buku-bukunya sudah lengkap. Nanti insya Allah saya akan bagikan buku-buku teks pelajaran yang diperlukan di SMA Negeri 1 Cisarua secara gratis, dipinjamkan selama 1 tahun. Untuk itu kalian wajib menjaganya ya, karena ini sifatnya dipinjamkan. Nanti kalian ambil ke sekolah, kemudian kalian pelajari buku teksnya, kerjakan tugas dari guru dari buku tersebut. Baru masuk ke literasi teknologi tadi. Jadi kalau kalian sudah menulis tugasnya, kalian masukkan ke Google Classroom ya. Oke. Ada kemudian materi yang keempat, yaitu ada 3 tahapan pelaksanaan literasi sekolah ya. Yang pertama yaitu pembiasaan ya. Pembiasaan ini yaitu penumbuhan minat baca melalui kegiatan 15 menit membaca. Ini sesuai yang tadi Ibu sebutkan ya, Permendikbud nomor 23 tahun 2015 ya. Kalau dulu ya, 1 tahun yang lalu ya, selama pembelajaran tatap muka, 15 menit sebelum belajar, Ibu menyuruh siswa untuk mengambil juz amma di perpustakaan, kemudian membaca surat-surat pendek ya. Kalau yang non muslim itu silakan membawa buku apa saja, buku yang bermanfaat ya. Membaca 15 menit, selama 15 menit surat-surat pendek itu dengan artinya. Alhamdulillah sudah selesai juz amma, kemudian diselingi oleh buku-buku yang mereka bawa dari rumah, bisa apa saja ya, kecuali membaca buku pelajaran itu tidak termasuk ya. Atau literasi media ya, audio ya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi sebelum belajar tentunya berdoa dulu, kemudian membaca dulu, atau menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, ini pembiasaan baik yang telah kita lakukan di jam pertama sebelum pelajaran dimulai. Nah, ternyata ini membawa semangat ya, membawa semangat anak-anak ini untuk lebih giat lagi belajar. Jadi mereka tidak mau kesiangan karena ada kegiatan membaca nih. Membacanya bisa dibunyikan atau dinyaringkan atau bisa dalam hati. Nah, kebetulan waktu itu Ibu menyuruh mereka membaca surat-surat pendek itu secara nyaring. Jadi
gemanya ini luar biasa ya, apalagi kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ternyata jiwa patriotisme mereka itu tumbuh dengan sendirinya ya, dengan menyanyikan lagu-lagu wajib ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu pengembangan. Yang pertama tadi pembiasaan ya. Kalau pengembangan ini, nah meningkatkan kemampuan membaca, menanggapi buku penghayaan ya. Jadi contoh kegiatannya itu misalnya sebuah buku dibaca, kemudian dibuat resensinya, kemudian dia ceritakan kepada teman-teman bagaimana isi buku itu. Nah, ini tentunya menjadi sesuatu yang menarik ya untuk dilakukan. Sayang sekali di masa pandemi ini kita tidak bisa dulu berinteraksi dengan orang lain ya, makanya kalian gunakan waktu sebaik mungkin di rumah untuk banyak berliterasi ya. Kita lanjutkan. Yang ketiga yaitu pembelajaran ya. Bagian ini ya diharapkan siswa itu meningkatkan kemampuan literasi di semua mata pelajaran ya. Nah, kalau tadi itu penumbuhan pembiasaan ya, membaca 15 menit sebelum sebelum belajar di jam pertama. Kemudian yang kedua ini pengembangan, jadi membahas buku apa saja. Yang ketiga ini membahas buku pelajaran ya. Jadi buku penghayaan itu dibahas bagaimana guru dan siswa ya, kalian membahas buku-buku tersebut lewat misalnya mengerjakan tugas dan lain-lain gitu ya. Oke, sampai di sini paham anak-anak? Mudah-mudahan penjelasan ibu tidak terlalu cepat ya. Itu tadi 3 tahapan pelaksanaan literasi sekolah. Nah, sekarang permasalahannya apa sih? Kenapa siswa itu jarang sekali minat untuk berliterasi ya? Karena yang pertama ini rendahnya minat baca seseorang ya. Nah, nanti kalau di Google Classroom saya akan kasih tugas kalian untuk membaca tulisan-tulisan ibu. Kebetulan ibu juga sebagai penulis beberapa opini ya tentang kehidupan sehari-hari begitu ya. Kalian diwajibkan membaca. Ini bukan sekedar hanya untuk mengerjakan tugas ya, seolah-olah dipaksakan, tidak, tapi ibu ingin meningkatkan minat baca kalian. Jadi mudah-mudahan nanti tidak ada merasa keterpaksaan ya. Tinggal buka alamat linknya, nanti akan terlihat bagaimana ibu membahas kehidupan sehari-hari dengan bahasa yang ringan, dengan tanpa berkesan menggurui, tapi kalian akan terasa ilmunya sampai kepada kalian ya. Kemudian motivasi membacanya ini sangat kurang. Ini tantangannya bagi kami guru, karena sekarang kembali lagi ke alat komunikasi tadi ya. Ternyata siswa atau bahkan kita semua ini kurang berminat membaca ilmu pengetahuan ya. Jadi mereka lebih tertarik membaca hal-hal yang sebetulnya tidak ada manfaatnya ya, seperti berita tentang orang lain ya, tentang aib orang lain, tentang kehidupan orang lain yang sesungguhnya kalian sendiri tidak perlu untuk mengetahuinya ya, tidak perlu menjadi konsumsi publik ya. Tapi kehidupan pribadi seseorang ternyata sekarang menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi kalangan remaja ya. Jadi tentang ilmu pengetahuannya mereka teralihkan ya. Nah, tuntutan untuk kemampuan membacanya juga kurang. Mungkin guru atau orang tua atau siapapun kurang menekankan kepada siswanya atau putra-putrinya untuk banyak membaca. Membaca bukan hanya buku pelajaran ya, atau membaca bukan hanya komik, atau bukan hanya buku fiksi atau non fiksi lain. Membaca Al-Quran setiap hari insya Allah akan
menambah, selain menambah pahala, tentu menambah pengetahuan, juga menambah kesehatan mata. Karena apa? Ternyata berdasarkan penelitian, membaca Al-Quran itu akan menyeimbangkan efek retina kita menjadi sehat, karena dibiasakannya kan jadi seimbang. Contoh, kalau bahasa Latin kita membaca dari kiri ke kanan kan, nah kalau membaca Al-Quran dari kanan ke kiri, nah insya Allah mata ini akan seimbang dan tidak ada gangguan ya. Maka dari itu saya sarankan kepada anak-anak untuk lebih banyak membaca ya, terutama membaca Al-Quran yang muslim ya. Bagi yang non muslim ya, mungkin ada bacaan-bacaan lain yang lebih bermanfaat, silahkan untuk tidak pernah berhenti membaca ya, karena Allah juga sudah mewajibkan kita untuk membaca ya. Tadi di awal kita sudah membaca ya ayat itu. Nah, di sekolah ya, di SMA Negeri 1 Cisarua sudah mulai ada pembiasaan ya. Nanti insya Allah ketika pertemuan tatap muka berlangsung ya, mudah-mudahan pandeminya cepat selesai, kita mulai lagi membaca 15 menit sebelum dimulai ya pembelajarannya ya. Jadi setiap hari ya, melalui kegiatan membaca buku ya, boleh disuarakan atau boleh di dalam hati ya. Oke, sampai di sini ya, materinya sudah cukup padat menurut Ibu ya. Ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan bagi siswa nanti ketika di rumah atau di sekolah ya. Kalau di sekolah itu pembiasaan membaca 15 menit sebelum belajar. Kalau di rumah ini bahkan bisa berjam-jam kalian membaca ya. Nah, tentu saja ini medianya yang paling menarik paling menarik itu apa ya? Biasanya kalau di ponsel itu kalian bisa betah berjam-jam ya membaca apa coba? Bisa membaca kalau remaja sekarang apa ya bacanya? Webtoon ya, webtoon. Kemudian apa lagi ya? Kalau WhatsApp kurang ya. Kalau di Line itu biasanya ada portal berita dan lain-lain. Nah, itu bisa kalian akses berita-berita yang positif yang bisa menambah ilmu pengetahuan kalian ya. Nah, insya Allah akan ada program nanti pembacaan cerpen ya, bahkan ada bacaan puisi ya. Insya Allah Ibu banyak sekali program-program yang ingin dilaksanakan ketika nanti tatap muka untuk menyambut siswa baru ya. Bahkan kalian yang berminat untuk punya keahlian atau berbakat di bidang menggambar ya, kita bisa sediakan sarananya berupa majalah dinding begitu ya. Nah, sekarang media elektronik ini silahkan dimanfaatkan ya, kirim-kirim hasil karya melalui media elektronik ini lebih mudah ya. Oke. Kemudian kegiatan yang biasa Ibu lakukan ketika siswa tatap muka itu adalah memberikan laporan ya, laporan setiap akhir bulan, laporan kegiatan membaca. Jadi siswa diwajibkan untuk membaca satu buah buku, misalnya bulan ini buku fiksi, nanti bulan depan buku non fiksi. Ini wajib sekali ya dilakukan. Jadi bagaimana Ibu tahu mereka membaca? Itu dari hasil laporannya ya. Jadi ada laporannya, misalnya ada identitas bukunya, kemudian ada isi bukunya tentang apa, menceritakan apa ya, kemudian ditandatangani oleh orang tua nanti. Nah, diserahkan. Nah, nanti kumpulan-kumpulan itu akan diundang dalam satu bentuk portofolio siswa. Nah, ini jadi bukti bahwa saya menyuruh kalian membaca walaupun dengan sedikit penekanan ya, sedikit paksaan, tapi paksaan yang membawa manfaat tentu saja ya. Oke, terakhir ternyata sudah selesai. Jadi saya akan
menyediakan pertanyaan, mengajukan pertanyaan untuk kalian ya. Kalau sudah siap catatannya, silahkan ditulis pertanyaannya. Oke. Oh ya, sampai materinya di sini kalian mudah-mudahan memahami ya apa yang Ibu sampaikan, dan nanti di akhir pertemuan ini kalian membuat jawaban dari dua pertanyaan yang akan Ibu tanyakan kepada kalian, ditulis secara singkat dengan tulisan yang benar, yang bagus ya, tidak acak-acakan, ditulis dengan ballpoint, jangan pakai pensil ya. Kalau salah tidak memakai tip X, tapi memakai dicoret saja satu garis ya. Oke, paham ya? Ya, pertanyaannya sudah siap ya. Pertanyaan yang pertama, apakah kalian pernah mengalami kejadian kurang menyenangkan ya, yang diakibatkan karena malas membaca? Ya, tuliskan pengalaman kalian dalam 5 atau lebih kalimat ya. Ibu ulangi ya. Apakah kalian pernah mengalami kejadian kurang menyenangkan yang diakibatkan karena malas membaca? Tuliskan pengalaman kalian dalam bentuk kalimat ya, berjumlah 5 atau lebih. Kalau kurang paham kalimatnya akan saya contohkan ya, akan Ibu contohkan. Misalnya, ketika kalian pergi ke suatu tempat ya, di taman misalnya, di taman itu ada bangku yang baru saja dicat ya, karena kalian tidak membaca peringatannya, misalnya cat basah, kalian langsung duduk saja, dan tentu saja ini merugikan kalian ya. Atau ketika kalian pergi ke satu tempat ya, tiba-tiba kalian langsung lewat saja tanpa membaca peringatan bahwa lantai basah, dan akhirnya kalian terjatuh misalnya ya, dan itu merugikan kalian sendiri. Nah, dan itu tentu saja diakibatkan karena hal sepele, itu malas membaca. Atau ini banyak terjadi nih ya di masa sekarang. Apa? Ketika kalian memesan makanan misalnya ya, makanan itu ternyata kalian tidak suka, tapi karena tidak tahu deskripsinya, tidak tahu asal usulnya makanan itu, kalian langsung memesan saja ya, dan tiba-tiba yang datang di luar ekspektasi ya, di luar dugaan kalian ya. Sudah dijelaskan padahal di daftar menunya itu ada apa saja ya tentang harga dan lain, tapi karena kalian malas membacanya, jadi yang rugi adalah kalian sendiri gitu ya. Itu salah satu pengalamannya ya. Oke, paham ya? Itu pertanyaan yang pertama ya. Atau ini ketika kalian belanja online, nah itu contohnya ya. Ketika kalian belanja online, di situ suka ada deskripsinya kan. Nah, karena kalian malas membaca, jadi tidak tahu deskripsi produknya seperti apa, atau main pesan saja ya, tiba-tiba yang datang berbeda begitu ya. Atau bukan salah si penjualnya, tapi salah si pembelinya yang kurang memperhatikan deskripsinya. Misalnya di gambar itu jumlahnya ada 5, tapi ternyata yang dikirim 1 misalnya ya, padahal di deskripsinya sudah dijelaskan itu yang dijual adalah 1 bagian misalnya, tapi kalian mengira itu di gambarnya ada 5 dikirim. Nah, kalian marah-marah padahal yang salah adalah kalian yang malas membaca ya. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kalian dirugikan karena malas membaca. Nah, silakan kalian tulis pengalaman kalian yang pernah dialami ketika kalian mengalami kejadian yang tidak mengenakan ya, yang kurang menyenangkan yang dialami, yang diakibatkan oleh malasnya kalian membaca ya. Kemudian yang kedua, kalian tentunya pernah membaca buku dong ya. Buku apa saja yang kalian baca? Nah, Ibu hanya minta 1 saja ya, buat resumenya, buat rangkuman dari buku apa yang pernah kalian baca ya.
bukan buku teks pelajaran ya. Misalnya saya pernah baca buku matematika, nanti bingung ibu bacanya angka semua ya. Bukan ya, misalnya membaca buku novel. Nah kebetulan misalnya kayak seperti ibu senang membaca buku novel ya. Karangan siapa, identitas bukunya dijelaskan ya. Karangan siapa, kemudian isinya tentang apa ya, dan kesan mendalam setelah membaca buku itu, apa yang kalian rasakan gitu ya. Hanya 2 pertanyaan itu yang dari penjelasan tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi ibu ucapkan selamat datang kepada kalian, mudah-mudahan kalian betah ya bersekolah di SMA Negeri 1 Cisarua. Tentunya nanti dengan lingkungan yang baru, teman-teman yang baru, guru-guru yang baru, yang insya Allah dapat membawa kalian kepada kesuksesan. Kemudian teman-teman kalian yang bisa membantu kalian untuk bersosialisasi ya, tapi untuk sementara sekarang dibatasi dulu. Kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai ya, tidak berkepanjangan, dan kalian tetap sehat, jaga kesehatan. Kalau kemana-mana pemakai masker ya, jangan keluar rumah kalau tidak penting ya, memakai masker, menjaga jarak, hindari kerumunan, mencuci tangan dengan air, jangan lupa ya berdoa, jangan lupa baca Quran ya. Sekian materi tentang literasi dari ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan kepada panitia. Ibu berharap kita bisa bertemu lagi secara tatap muka, secara langsung. Jangan lupa nama ibu Ririn Nurulandari SPD. Jadi kalau kalian menemukan tulisan-tulisan ibu, nanti kita bisa berbagi ilmu ya. Oke, sekian dari ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.